Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tayyib, jadi kita sekarang mau memulai daripada fasal yang berkaitan dengan puasa, yang mana kita di sini membahas materinya dari kitab Safinatun Najah, yang sebenarnya ini perlu diketahui, Safinatun Najah itu berakhir musannif yang pertama kali mengarangnya, yaitulah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami, itu cuma di dalam bab zakat sebelum bab shaum ini. Nah, setelah itu disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Beliau punya syarah namanya Kasyifatus Saja. Beliau lihat bab puasa atau bab shaum ini sangatlah penting, akhirnya beliau karangkan terusan daripada matan tersebut yang berkaitan dengan bab puasa ini. Nah, setelah itu beliau syarahkan dan selesai sampai di sana. Terus setelahnya itu datang lagi Syekh Muhammad Ba'atiyah. Beliau juga mengarangkan terusannya, yaitulah yang menerangkan daripada bab haji. Nah, makanya akhirnya kompletlah semua bab ibadat yang berkaitan dengan fardu ain yang diperlukan oleh setiap daripada muslimin dan muslimat. Langsung aja kita menerangkan daripada materi kita, yang mana di situ juga ada tertulis materi kita tentang puasa. Jadi puasa ini mempunyai makna secara bahasa, juga mempunyai makna secara syariat. Jelas itu ya. Yang mana di sini langsung diterjemahkan secara bahasa, kata dia puasa itu adalah menahan diri daripada sesuatu. Kalau bahasa Arabnya al-imsak. Kita menahan diri daripada sesuatu apapun itu namanya puasa di dalam secara bahasa. Kita menahan diri dari makan, menahan diri daripada syahwat, menahan diri daripada memukul orang, menahan diri daripada marah, menahan diri daripada berbicara, menahan diri daripada pandangan, menahan diri daripada berjalan, menahan diri daripada traveling ke sini dan lain sebagainya. Itu secara bahasa adalah shaum, ya? Shaum. Di antaranya itulah firman Allah SWT di dalam surah Maryam menceritakan tentang siapa? Sayyidina Maryam. Yaitu adalah kata beliau, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Yaitu adalah Sayyidatuna Maryam, seperti yang kita ketahui, beliau mempunyai anak Sayyidina Isa tanpa mempunyai ayah. Akhirnya itu menjadi pertanyaan banyak kepada seseorang. Banyak yang nanya, gimana ini perempuan tiba-tiba hamil mempunyai anak, tidak mempunyai suami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, kalau seandainya ada orang yang menanyakan, orang yang melihat perkara ini menanyakan, faguli, maka katakan, wahai Sayyidatuna Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma, bahwasanya saya telah bernazar dan melazimkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kami, untuk berpuasa. Apa maksudnya berpuasa di sini? Puasa seharian dari thulu'ul fajar sampai malam hari, enggak. Yaitulah al-imsak anil kalam, menahan diri daripada berbicara. Falan ukallimal yawma insiya, maka dari sekarang ini saya tidak berbicara lagi dengan manusia. Karena apa? Beliau sudah nazar untuk shaum secara bahasa, yaitulah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri daripada berbicara, sehingga beliau tidak lagi berbicara dengan manusia. Akhirnya apa? Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa untuk berbicara dari waktu beliau di dalam buayan dan dari kecil. Wah, kata akhirnya beliau lah yang menjawab daripada semua dialog-dialog orang. Sayyidatuna Maryam tinggal diam. Wah, kata. Terus lagi, ini secara secara bahasa. Adapun secara syarak, maksudnya secara syariat. Apa definisinya secara syariat? Kata beliau, kalau bahasa Arabnya, imsakun anil mufattirat fi waqtin makhsus biniyatin makhsusah. Yaitulah kita menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan. Yaitulah nanti akan datang yang membatalkan makan, minum dan lain sebagainya di waktu yang telah ditentukan dan dengan diet yang ditentukan. Dan di sini diterjemahkan, apa di sini disebutkan? Menahan diri daripada makan, minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar. Ini waktu yang sudah ditentukan. Yaitulah daripada terbit fajar, waktu subuh masuk, sehingga tenggelamnya matahari, yaitulah masuknya daripada waktu maghrib. Inilah yang dinamakan dengan puasa
atau dengan istilah sekarang intermittent fasting ya, menahan diri daripada makan, minum dan lain sebagainya dengan waktu yang tertentu. Mereka menyebutkan bahwasanya paling tidak 12 jam. Tapi kalau mau bagus, insulinnya turun dan lain sebagainya 14 jam. Kalau mau lebih bagus lagi 72 jam. Dan mereka cuma melarang daripada karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Kalau kita secara syariat itu menahan diri daripada semuanya. Apapun daripada yang membatalkan, walaupun nanti akan datang memasukkan daripada sesuatu ke dalam rongga kita dan tidak kita makan, cuma dimasukkan ke sana. Wah, kata dan lain sebagainya yang akan kita terangkan di dalam bab som itu. Jelas itu ya. Yang mana hikmahnya, bahkan banyak daripada orang-orang non-muslim masuk Islam gara-gara mereka menggali daripada puasa intermittent fasting itu. Mereka menggali karena ternyata di sana terdapat daripada kesehatan sepaling minimalnya itu 12 jam dan yang bagus yaitu adalah 14 jam. Yang mana itu orang walaupun dia mempunyai misalnya penyakit gula, penyakit ini itu dan sebagainya, bisa sembuh dengan intermittent fasting tersebut. Akhirnya mereka menggali, oh inilah ternyata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang muslim paling tidak dia menahan diri daripada makanan untuk kesehatan mereka, yaitu adalah setahun sekali selama 30 hari atau 29 hari tersebut. Itu semua karena Allah Ta'ala sang pencipta maha tahu daripada apa yang berada di dalam tubuh kita ini. Kalau tubuh kita ini memerlukan daripada intermittent fasting, menahan diri daripada makan dan lain sebagainya, makanya diwajibkan daripada puasa paling enggak kalau enggak setiap hari, pada setiap tahun selama 1 bulan itu. Jelas itu ya. Itu untuk masalihil ibad, untuk maslahat kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh wa hakadha. Jelas ini? Terus kita berpindah ke hukum puasa. Hukum puasa itu secara asal hukumnya sunnah. Jelas itu ya? Hukum puasa itu secara asal hukumnya sunnah. Makanya kalau kita lihat secara hukum puasa cuma ada 4 ya. Wajib, sunnah, makruh, haram. Kenapa nggak ada mubah? Sebabnya ada kaidah. Anna kullama asluhu as-sunnah la ta'tarihil ibahah. Ini kaidah ya, perlu dipegang ini. Anna kullama asluhu sunnah la ta'tarihil ibahah. Bahwasanya sesungguhnya setiap sesuatu yang asalnya sunnah itu tidak ada hukum mubah di sana. Tidak ada hukum mubah daripada sesuatu yang asalnya sunnah. Jelas ini ya. Nah, ketika puasa ini asalnya sunnah, maka oleh karena itulah tidak ada istilah mubah di dalam puasa itu. Jelas itu? Nah, mafhum ini? Jelas? Ewa. Nah, terus dan sunnah ini, dan sunnah di seluruh daripada ayyamus sanah, di seluruh daripada hari-hari dalam setahun ini, kecuali ada yang diistisnakan. Nah, ini dia. Yang pertama diistisnakan menjadi wajib. Ada juga yang diistisnakan menjadi makruh. Ada juga yang diistisnakan menjadi haram. Jelas itu ya. Jadi kalau kita mau menggali secara hukum itu sebenarnya bagusnya kita terangkan secara asal dulu hukumnya itulah sunnah. Baru kecuali ada pengecualian, yaitu ada di dalam waktu-waktu tertentu menjadi wajib. Dan ada di waktu-waktu tertentu menjadi makruh. Dan ada di waktu-waktu tertentu menjadi haram. Jelas itu ya. Nah, makanya kita katakan asalnya sunnah. Dan ya, yang wajib itu wajib dari syariat secara asal lah. Maksudnya apa? Memang perintah daripada syariat yang tidak bisa kita tolak. Itu ada kewajiban seperti itu. Itu wajib asalatan namanya, secara asal daripada syariat. Dan itu cuma satu. Yang wajib secara asal lah cuma satu, yaitu adalah puasa Ramadan. Itu nggak bisa kita tolak gitu. Jelas itu ya. Adapun yang lain itu dengan sesuatu yang mendatang. Apa? Misalnya puasa qadha, ya gara-gara kita meninggalkan daripada Ramadan, akhirnya kita wajib qadha. Jelas itu ya. Atau misalnya kita menazarkan daripada puasa kita, ini puasa nazar ya. Ini gara-gara kita nazarkan, maka akhirnya diwajibkan terhadap kita. Padahal awalnya cuma sunnah. Gara-gara kita nazarkan menjadi sunnah, menjadi wajib. Berarti apa? Dengan sesuatu yang baru yang kita bikin sendiri. Yang keempat yaitulah puasa kafarah. Gara-gara gara-gara kita ada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, kita langgar, akhirnya kita wajib bayar kafarah. Misalnya
di dalam bulan puasa kita tidak boleh bersenggama dengan istri kita, jelas itu ya. Maka wajib kita bayar kafarah. Kafarahnya nanti 2 bulan berturut-turut, dan akan datang nanti keterangan kita kafarah misalnya gara-gara kita membunuh orang, waliyadzubillah, mau sengaja mau enggak membunuh orang, itu wajib kita bayar kafarah, jelas itu ya. Dan lain sebagainya daripada yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya lagi ya, tambahin aja nanti yang kelima, yaitu adalah jaza usaid. Jelas itu ya. Yaitulah kita membayar daripada dengan sebab kita membunuh said, misalnya membunuh daripada binatang buruan ketika haji dan umrah. Itu kan wajib kita puasa, misalnya kita ganti karena nggak ada misalnya atau kita tidak mampu akhirnya berpindah ke sana. Ya intinya bagi orang haji atau umrah, di dalam misalnya seumpama daripada membunuh daripada hayawan yang hayawan buruan. Nah, ada lagi diwajibkan dengan sebab yang lain, yaitu adalah seperti puasa ketika meminta hujan, istisqa namanya. Idza amarahul imam, ketika imam memerintahkan. Ya, presiden kita, raja kita memerintahkan untuk puasa, maka kita katakan wajib puasa dengan itu. Ya, mungkin bisa ditambahkan di sana yang kelima, bagi orang yang haji dan umroh, ya. Kelima bagi haji dan umroh di dalam seumpama membunuh binatang buruan, jelas itu ya. Yang keenam, ya, yaitu adalah puasa istisqa, meminta hujan ketika diperintahkan oleh imam, pemimpin kita. Jelas? Nah, itu hukumnya wajib jadinya. Nah, jelas itu? Mafhum ini? Jelas? Ayo. Nah, jadi apa? Kita ulang satu persatu. Puasa itu secara asal sunnah. Nanti kita terangkan lagi, nanti kita ulang. Intinya kita berpindah ke pengecualian, yaitu menjadi wajib dengan aslus syariah. Memang syariat turun untuk mewajibkannya adalah Ramadan. Dan kalau sudah bulan Ramadan, itu khusus untuk yang fardu ya. Untuk fardu Ramadan itu. Jelas itu ya. Dan harus ada. Ya, untuk itu doang, nggak boleh buat yang lain. Makanya oleh karena itulah kalau kita mau puasa di bulan Ramadan selain daripada Ramadan nggak boleh. Walaupun untuk qada Ramadan tahun kemarin, walaupun untuk nazar, walaupun untuk kafarah, kewajiban-kewajiban yang lain, apakah lagi yang sunnah kita kerjakan pada bulan Ramadan ini misalnya, nggak boleh. Karena puasa Ramadan la yaqbal ghairahu, tidak menerima daripada selain daripada Ramadan tersebut. Jelas dia. Mau dia ketika hadir, ya mukim, mustautin, ataupun dia lagi musafir, kan musafir gak wajib bagi dia nanti puasa. Yang penting dia nanti musafir sebelum daripada terbitnya fajar. Kita kan gak wajib puasa. Akhirnya katanya saya mau bayar qada, mau bayar kafarah dan lain sebagainya. Gak bisa. Karena Ramadan cuma diterima untuk Ramadan tersebut. Paham kata? Jadi gak sah untuk yang lain. Terus lagi. Itu ya. Kalau nadar, kafarah, jaza usaid dan lain sebagainya, itu sudah jelas ini ya. Terus lagi. Jadi apa? Intinya sunnah puasa di seluruh daripada ayyamis sanah, hari-hari dalam satu tahun itu, kecuali yang difardukan dengan yang kita terangkan tadi, dan kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu ya. Maka kita katakan puasa pada waktu itu menjadi haram. Yang pertama, kapan diharamkan? Ya pindah langsung slide ke hukum yang kedua, yaitu haram. Haram. Terus lagi. Nah itu puasa hukumnya haram. Yang pertama yaitulah hari raya puasa. Apa hari raya puasa? Yaitulah Idul Fitr. Itu pertama. Yang kedua hari raya korban, Idul Adha. Jelas itu. Itu bisa dibikin dua itu. Satu Idul Fitri, yang kedua yaitulah Idul Adha. Tapi nggak jadi masalah sih. Satu juga nggak jadi masalah. Intinya hari raya. Mau hari raya korban atau hari raya Fitri. Jelas itu ya. Ya biar satu aja. Yang kedua yaitulah puasa pada ayam tasyrik. Jelas itu ya. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tamam. Sudah itu. Yang ketiga, shaumu yaumis syak. Puasa hari syak. Ya. Apa maksudnya? Puasa hari syak. Puasa hari syak. Dan dia puasa untuk Ramadan. Jelas ini yang enggak sah. Dan akan datang nanti untuk puasa sunnah. Jadi di sini ada beberapa catatan. Intinya itu hukumnya memang benar. Yaitulah haram puasa hari syak 30 Sya'ban itu
Dan itu pun haramnya itu dengan catatan seperti ini. Nanti kalau mau paling dibikin catatan kaki aja. Itu sudah benar, paling dibikin catatan kaki. Itulah haramnya itu apabila sudah tersebar di perkampungan bahwasanya telah dilihat hilal pada malam 30 itu. Jadi 29 Sya'ban malam ke-30 itu, besok kan 30 ini. Malamnya itu tersebar kabar bahwasanya ada orang yang lihat hilal. Tetapi tidak ditetapkan oleh imam. Jelas itu ya. Cuma tersebar aja kabar terlihat hilal, tapi nggak ada ketetapan daripada negara atau imam, ya, pemimpin di sana. Dan juga nggak ada juga orang adil yang bilang seperti itu. Ya, cuma terdengar kabar tersebut. Bukan orang yang adil katanya yang melihat, nggak tahu orangnya adil apa enggak, apakah ada yang mengucapkan seperti itu. Nah, itu namanya yaumus syak. Adapun kalau seandainya tidak ada kabar sama sekali, itu bukan yaumus syak namanya. Yaumus syak itu apabila idza tahaddatsan nas bi ru'yatihi. Jelas itu ya. Walam yasbut. Apabila sudah orang wantar tersebar berita dan lam yasbut bahwasanya ada kelihatan daripada hilal tersebut. Adapun kalau seandainya nggak ada kabar sama sekali, nggak jelas, itu bukan yaumus syak namanya. Tetapi haramnya pun pada hari syak itu apabila puasanya untuk Ramadan. Ya, besok ini 30 apa 1 Ramadan ya? Dengar-dengar sih itu sudah kelihatan hilal kemarin. Jelas itu ya, orang bilang kayak gitu. Tapi nggak sabit, nggak ada adil yang menetapkan itu. Maka kita katakan, oh ya udah, saya puasa aja dah buat Ramadan ini yang nggak sah ini dan haram hukumnya. Paham itu? Nah, adapun kalau seandainya dia punya kodok dari Ramadan yang sebelumnya. Besok ini belum sabit daripada bulan Ramadan, maka kita katakan sah daripada puasanya. Bahkan kalau seandainya kodoknya itu dari Ramadan yang wajib, maka wajib dia untuk puasa pada hari itu untuk kodok. Jelas itu ya, kodok. Atau dia punya nazar dia. Nah, kebetulan hari syak itu nggak jadi masalah, bayar aja. Atau seandainya ada kafarah yang perlu dibayar, dia bayar pada hari syak tersebut, nggak jadi masalah. La yahrum. Kenapa? Karena ada mempunyai sebab. Nah, jelas itu? Nah, bahkan seperti yang kita terangkan, kalau ada qada Ramadan dari yang sebelumnya, karena sudah tatayyaq, wajib bagi dia untuk mengqada pada waktu tersebut. Dan ini satu. Jadi niatnya untuk Ramadan. Jelas itu ya? Beda kalau seandainya untuk qada, kafarah atau nazar. Jelas? Yang kedua, haramnya itu apabila dia untuk puasa sunnah, sama. Jadi untuk Ramadan atau puasa sunnah. Dengan tanpa sebab ya, puasa sunnah tanpa sebab. Kalau ada sebab yang lain nggak jadi masalah. Ini tanpa sebab. Kalau misalnya ada sebab apa? Ada misalnya adat ya. Adat gimana? Adatnya yaitulah dia puasa dahar. Setahun full dia puasa. Saumud dahar itu namanya. Setahun full kecuali misalnya hari raya, hari Ramadan, sama sama ayyamut tasyrik, dia puasa terus orang tersebut. Kebetulan yang musyak, dia biasa puasa sudah, nggak jadi masalah. Itu sudah adatnya seperti itu. Nah, atau misalnya adatnya puasa Daud ya. 1 hari puasa, 1 hari batal misalnya. 1 hari puasa, 1 hari batal. Nah, kita katakan 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Puasa Daud ya. Kebetulan hari dia puasa bertepatan dengan ayam Daud atau puasa Daud, somo Daud, nggak jadi masalah. Silahkan dia puasa Daud karena ada sebab ini ya. Ada sebabnya untuk dia puasa. Atau yang ketiga, istisna wasalahu bima qabla Sya'ban. Ya, atau wasalahu bima qabla nisf min Sya'ban. Dia sambung dengan yang sebelum daripada nisfu Sya'ban. Besok hari berapa? Hari ke-14 ya? Ya. Jelas ini ya. Ini sebelum nisfu Sya'ban. Bahkan hari ke-15 ya, dia puasa. Dia Sya'ban ini pertengahan itu terbagi 2. Ada namanya nisful awal, ada nisful tsani. Ada nisful awal, ada nisful tsani. Nisful awal setengah pertama itu dari 1 sampai 15. Dari 16 ke 29 atau 30 itu nisful tsani namanya, pertengahan kedua. Jelas itu ya. Nah, kalau dia sambung dengan pertengahan pertama, yaitu dari 15 misalnya 14 dia sudah puasa.
Akhirnya 16, 17, 18, 19, 20 terus dia puasa sampai hari ke-30. Ada dengar-dengar kabar itu daripada Ramadan hoax ya, hoax, kabar hoax ini. Nggak ada ketetapan, cuma kabar tersebar sudah. Gimana? Maka silahkan dia puasa karena ada penyebabnya, itulah dia sambung dengan puasa yang dari nisfu atau pertengahan pertama daripada bulan Sya'ban. Sudah jelas ini, maka sah puasanya dan dihukumkan sunnah dan tidak diharamkan. Jelas itu ya, itu catatan kaki yang berkaitan dengan hari Syak atau 30 Sya'ban. Sudah jelas. Yang keempat yang diharamkan ini haram ya, shaumul mar'ah tatawu'an, ini ya, puasanya perempuan, puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suaminya, dan suaminya ada di kampung ya, ada di kampung, zaujuha hadir, itu tambahannya ya, zaujuha hadir, tanpa keizinan suami yang ada di kampung. Beda kalau seandainya suaminya lagi merantau atau lagi musafir, ada rekreasi perjalanan di luar kota, lagi di luar kota, maka kita katakan tidak haram. Tapi kalau seandainya ada di dalam kota, ada di perkampungan, ada di kecamatan itu, ya, maka kita katakan dia harus mendapatkan izin suaminya. Kalau enggak, maka hukumnya haram. Nah, begitu juga ini, puasa seorang hamba tanpa keizinan daripada tuannya. Tuannya ada di perkampungan, di kota itu. Kalau di luar kota, lagi musafir atau lagi merantau, maka kita katakan tidak memerlukan daripada izinnya. Dan kalau seandainya puasa pun hukumnya haram tapi sah. Beda kalau yang sebelumnya, hari raya ya haram tidak sah, hari tasyrik haram tidak sah, hari Syak haram tidak sah. Mafhum ini? Jelas? Nah, ada lagi yang kelima tambahannya. Ini kan baru 4 ini. Yang kelima juga diharamkan, yaitulah shaumun nisfis tsani min Sya'ban tatawu'an biduni sabab. Puasa pertengahan kedua daripada bulan Sya'ban. Ini yang kita terangkan tadi. Pertengahan kedua dari 16 sampai akhir, walaupun bukan ayyamus syak, sampai akhir dari 16, 17, 18 itu kita katakan haram puasa pada waktu tersebut, tapi kecuali ya. Nah, ini haramnya kalau seandainya puasanya sunnah dan dengan tanpa sebab. Beda kalau seandainya wajib, gimana? Ada punya godok dia, atau ada kafarah, atau ada nazar, ini wajib. Ya, dan itu menjadi sebab itu ya. Atau yang sunnah tapi ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Yaitulah adat dia, seperti yang kita terangkan tadi. Yaitulah dia biasa puasa dahar, nggak jadi masalah. Atau dia punya adat puasa Daud, atau dia punya adat puasa Senin Kemis. Kebetulan Senin Kemisnya terletak di setengah kedua daripada pertengahan kedua daripada bagian kedua daripada pertengahan Sya'ban. Nah, kita bahwasanya hukumnya haram. Atau juga tidak haram apabila dia sambung dengan yang sebelumnya. Jelas ini? Jadi hampir-hampir itu kan hari ketiga yang ketiga hari Syak 30 Sya'ban, hampir-hampir catatan kakinya mirip dengan hari Syak gitu. Catatan kaki yang kelima yaitulah nisfu Sya'ban, nisfu tsani min Sya'ban ya. Yaitulah yang kelima apa tadi? Pertengahan bagian kedua daripada Sya'ban, atau bagian kedua daripada pertengahan Sya'ban dari 16 sampai akhir, itu hukumnya haram dengan catatan apa? Catatannya yaitulah apabila tidak ada apabila puasa sunnah tanpa sebab. Adapun kalau seandainya puasa wajib pastinya itu menjadi sebab, dan puasa sunnah yang ada sebabnya. Sebabnya apa? Yang pertama yaitulah dia sambung dengan yang sebelumnya. Yang kedua yaitulah adat yang dia miliki bertepatan dengan setelah daripada nisfu Sya'ban tersebut. Mafhum ini? Bisa dipaham? Aiyah. Yang terakhir yang ketujuh, haram juga ini. Yang ketujuh, yaitulah shaumul wisal, puasa nyambung. Tanpa adanya kita berbuka di tengah-tengahnya. Jadi misalnya gini, kita puasa pada hari ini, nggak makan, nggak minum. Maghrib harusnya kita berbuka, walaupun cuma setetes daripada air. Yang penting ada sesuatu yang masuk. Ini dia nggak mau. Jangankan makan, setetes air tidak mau dia teteskan ke rongganya. Maka ini namanya apa? Wisol. Dia sambung antara puasa sebelumnya dengan puasa besok hari. Ini hukumnya haram ini. Puasa wisol namanya. Jelas itu ya? Ini juga diharamkan oleh syariat. Adapun Nabi Muhammad SAW katanya sampai 3 hari puasa. Ini khususiyah
lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiat tertentu cuma buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, at'amani rabbi, Allah taala yang telah memberi makan kepada saya. Makanya tidak ada yang bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang belajar medis, mereka mengatakan kalau nyambung sampai 3 hari nggak makan, nggak minum sama sekali, lebih daripada 72 jam orang itu bisa mati. Karena roh kita bisa bertahan tanpa makan itu cuma 3 hari 3 malam, 72 jam. Lebih daripada itu nggak boleh lagi. Makanya yang puasa intermittent fasting pun paling banyak 72 jam, nggak boleh lebih daripada 72 jam. Coba gali aja yang masalah intermittent fasting juga seperti itu. Nah, jadi apa? Gimana? Tapi yang as-saumul wisal itu haram tapi sah kata. Oh, wisal. Iya, haram tapi sah. Okay. Masah. Nah, sama seperti yang keempat ini. Haram tapi masah. Beda kalau yang Sya'ban tadi ya. Itu nisbah Sya'ban enggak sah dan haram. Nah. Sudah jelas ini? Nah. Terus lagi, tapi walaupun sah tapi haram gimana? Nyapein diri aja, bikin capek diri, pahalanya nggak ada. Jelas itu ya. Nah, kita kembali ke hukum yang keempat terakhir, yaitu makruh ya. Nah, yang haram sudah, yang makruh lagi ya. Nah, itulah kita katakan di dalam beberapa hari itu kita katakan bahwasanya hukum puasa itu makruh. Seperti yang kita terangkan, seluruh hari di dalam 1 tahun tersebut dihukumkan sunnah bagi kita berpuasa, kecuali ada beberapa hari diwajibkan, ada beberapa hari diharamkan, juga ada beberapa hari yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dobitnya seperti ini kata para ulama, ada dobitnya, yaitu as-shaum alladzi naha syari' anhu nahyan ghaira jazim makruh. Setiap daripada puasa yang dilarang oleh syariat tapi nahinya, larangannya tidak jazim, tidak menetap betul-betul. Beda kalau yang tadi kan memang diharamkan puasa pada pada Idul Fitr, Idul Adha dan lain sebagainya. Itu memang ada larangan syariat secara jazm, secara gamblang, tetap nggak bisa dirubah lagi. Kalau ini apa? Kalau di sini cuma Rasulullah SAW misalnya tidak senang orang puasa pada hari hari Jumat dan lain sebagainya, atau misalnya nahan Nabi SAW an-shaumi kata, tapi tidak mengharamkan, maka kita bahwasanya itu cuma dimakruhkan. Ada beberapa hari. Yang pertama, kita katakan makruh ifradu yaumil jum'ah wahdahu. Kita cuma puasa pada hari Jumat. Satu. Yang kedua, di situ apa? Puasa pada hari Jumat saja ya. Yang kedua juga puasa pada hari Sabtu sahaja, sama aja. Kedua, puasa pada hari Sabtu sahaja. Yang ketiga, puasa pada hari Ahad sahaja. Jelas itu ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu sahaja itu kita katakan bahwasanya makruh puasa tersendiri. Sudah jelas? Nah, nanti kita hitung nanti berapa totalnya. Intinya di situ 1, 2, 3 sudah. Kenapa kita gabungkan semuanya ini? Karena di sini ada beberapa catatan kaki juga yang perlu kita sebutkan. Yang pertama, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar di Tuhfah. Syekh Ibn Hajar di Tuhfah di jilid 3 di halaman 458 itu menyebutkan seperti ini. Kata beliau, "Na'am idza shama yawman qablahu aw ba'dahu aw wafaqa 'adatan ka'an yasuma yawman wa yuftiru yawman fa wafaqa yawma shaumihi nahwa yawmil jum'ah aw wafaqa nadran aw qada'an zalatil karahah." Gini kata beliau. Kecuali ada beberapa catatan kakinya, puasa hari Jumat sahaja ya. Yang pertama, berarti kan sahaja tadi ya. Sabtu sahaja. Tadi? Minggu sahaja. Berarti kalau seandainya digabung dengan sebelumnya, misalnya hari Kamis dia sudah puasa, atau digabung dengan hari setelahnya, ya itulah Sabtu dia puasa untuk hari Jumat. Kalau Sabtu berarti sama Jumat. Kalau Minggu berarti sama Sabtu misalnya, atau Sabtu dengan Minggu, Minggu dengan Senin. Maka hilang kemakruhannya satu. Atau ya wafaga adatahu, sesuai dengan adatnya. Seperti tadi, misalnya
dia adatnya puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Hari ini puasa, besok enggak. Hari Kamis kebetulan dia enggak puasa karena puasa Daud ini ya. Terus apa? Hari Jumat itu kebetulan hari Daudnya dia. Maka dia puasa Jumat pada waktu itu karena sesuai dengan adatnya, tidak makruh. Yang ketiga, kalau seandainya sesuai dengan nazarnya, dia menazarkan seperti ini seperti itu, kebetulan nazarnya pada hari Jumat, maka kita akan bahwasanya tidak jadi masalah. Atau dia punya godok, ya, punya godok, dan kebetulan godoknya tersebut dia mau bayar kebetulan hari Jumat, juga nggak jadi masalah, tidak makruh. Bahkan seperti yang kita terangkan sama dengan yang sebelumnya, kalau dia punya godok Ramadan yang wajib, bentar lagi Ramadan, jadi menjadi wajib godok tersebut. Karena apa? Mudayyak jadinya, maka menjadi wajib. Nah, ini yang penting ini. Syekh Abdul Hamid yang menghasyiahkan daripada Tuhfah itu, beliau menakal daripada Syekh Ibn Qasim dan Imam Romli fi Nihayah yang satu zaman sama Syekh Ibn Hajar. Kata beliau, wa kadza idza wafaqa yawman tuliba shaumuhu fi nafsihi ka Asyura aw Arafah aw nisfi Sya'ban. Begitu juga hilang kemakruhannya puasa Jumat tersendiri atau Sabtu tersendiri atau Minggu tersendiri apabila kebetulan berbarengan dengan hari yang dituntut kita di sana untuk melaksanakan daripada puasa. Disunnahkan untuk melaksanakan puasa secara khusus. Seperti apa contohnya? Seperti hari Asyura. Ini kan dituntut secara khusus kita puasa pada waktu itu. Kebetulan hari Asyura hari Jumat. Gimana? Gak makruh. Jelas itu? Yang kedua, yaitu hari Arafah. Sesuai dengan hari Arafah, 9 daripada Dzulhijjah. Nah, ini yang kita besok. Kita besok kebetulan nisfu Sya'ban hari Jumat. Kata beliau nasnya apa? Wa nisfi Sya'ban. Dan kebetulan hari Jumat itu nisfu Sya'ban. Tidak menjadi masalah dia puasa hari Jumat tersendiri pada nisfu Sya'ban. Gimana? Jam sudah sampai? Belum kan? Belum ya? Ada lagi 15 menit. Iya, ada lagi 15 menit. Insya Allah ini jelas ya. Intinya banyak pertanyaan ini, banyak banget yang nanya, banyak banget yang ngechat, banyak banget yang bahkan di YouTube di mana-mana nanya daripada permasalahan ini. Ada yang DM chat pribadi lain saya, gimana katanya ini. Kebetulan hari Jumat nisfu Sya'ban, apakah makruh puasa tersendiri hari Jumat sehingga kita harus gabung dengan Kamis sebelumnya atau Sabtu setelahnya? Maka kita katakan jawabannya ada dinaskan atau dinukil atau dikutip oleh Syekh Abdul Hamid dari Nihayah dan Ibn Qasim yang mengatakan bahwasanya tidak jadi masalah puasa hari Jumat tersendiri karena itu sesuai dengan hari yang kebetulan di sana dituntut oleh syariat untuk puasa tersendiri. Tetapi alangkah baiknya lagi dia puasa dari hari Kamis supaya dia puasa hari Kamis. Alangkah baiknya lagi dia puasa lagi Sabtu karena ini kebetulan 13, 14, 15 bertepatan dengan ayyamul bid, ya, hari bid. Jelas itu ya. Lebih bagus lagi kalau dia puasa bid. Jadi dalam artian dia telah mengerjakan di sana yang pertama nisfu Sya'ban, yang kedua hari Kamis, yang ketiga sesuai dengan ayyamul bid, bahkan akan datang ya kita terangkan bahwasanya kita dituntut setiap bulan puasa 3 hari. Nah, jelas itu ya. Nanti akan kita terangkan lagi di puasa sunnah. Di puasa sunnah akan kita terangkan sekali lagi. Sudah jelas ini ya. Jadi apa hukumnya? Makruh puasa pada hari Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja dengan catatan yang barusan. Ada catatan kakinya di sana nanti ya. Oke. Ya. Sudah jelas? Ayo, yang kedua, dihukumkan makruh juga di sini puasa sepanjang tahun ya. Ini istilahnya siyamud dahr, ya, puasa sepanjang tahun. Pastinya puasa sepanjang tahun ini ada catatan kakinya, puasa sepanjang tahun selain Ramadan, 2 hari raya dan hari tasyrik. Karena itu kan diharamkan. Dalam artian dia dahar, puasa sepanjang tahun, tapi selain daripada Ramadan, karena Ramadan tidak diterima selainnya. Eid emang diharamkan dan juga ayyam tasyrik juga diharamkan. Itu ya, puasa sepanjang tahun garis di garis kurung selain Ramadan 2 hari raya dan selain Ramadan 2 hari raya dan ayyam tasyrik. Hari-hari tasyrik tadi. 11, 12, 13
Nah, daripada ayyamut tasyriq, daripada bulan Dzulhijjah. Sudah jelas ini? Terus lagi. Di sini perlu ada catatan kaki lagi. Puasa sepanjang tahun itu makruh. Jelas itu ya? Idza khafa dararan yalhaquhu. Apabila dia takut mudarat yang menimpa dirinya. Ya itulah kalau dia puasa terus malah menyebabkan kemudaratan baginya, penyakit, ini, itu, lain sebagainya. Itu. Idza khafa dararan ala nafsih, satu, yalhaquhu. Sudah jelas? Yang kedua catatan kakinya, ada ila tadhi'i haqqin li ghairihi. Itu menyebabkan dia teledor dan tidak melaksanakan daripada kewajibannya terhadap yang lain. Misalnya, dia punya istri, kewajibannya untuk menafkahi istrinya. Dia punya anak, kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Ternyata apa? Dia puasa sepanjang tahun menyebabkan dia tidak bekerja. Akhirnya itu menyebabkan dia teledor untuk kewajibannya kepada anak istrinya. Kata. Makanya disebutkan di dalam Zubat itu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap siapa saja yang beramal tanpa ilmu itu amalnya bisa ditolak. Kenapa? Karena ini dia sangka puasa ini adalah suatu ibadat, malah dia mendapatkan dosa karena kewajiban makruh, tidak tidak diberikan pahala sunnah karena makruh, bahkan dia puasanya makruh, pekerjaannya ya karena dia tidak menafkahi istrinya haram. Gitu ya. Jadi ini pembicaraan kita makruh ketika tidak melaksanakan kewajibannya itu dari segi puasanya. Dari sudut pandang yang lain apa? Yaitu adalah untuk kewajiban yang dia nafkahi itu haram dia karena tidak menunaikan itu. Mafhum ini? Adapun astagfirullah, gini. Ulang sekali lagi. Makruh apabila dia bisa menunaikan kewajibannya. Jelas itu ya? Jadi secara mutlaknya siam dahar itu makruh. Iya. Walaupun dia boleh melaksanakan kewajibannya. Dia dia makruh. Walaupun dia melaksanakan kewajibannya, tetapi menjadikan sulit menjadikan kesulitan baginya untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi dia melaksanakan kewajiban, tapi dengan kesulitan dia. Ya itulah misalnya dia kalau nggak puasa staminanya kuat untuk bekerja, gara-gara itu akhirnya menyebabkan dia lemah untuk mengerjakan daripada kewajiban tersebut. Jelas itu? Nah, terus apa lagi tadi? Yang kedua, jadi ada ila tadhi'i haqqin li ghairihi, yaitulah menyebabkan daripada apa? Tadhi'i hak. Tunggu dulu, sekali lagi diulang. Yang pertama, idza khafa dararan yalhaquhu. Sahih. Jadi gini ya, ulang sekali lagi. Makruh puasa sepanjang tahun apabila yang pertama dia takut ada kemudaratan yang menimpanya. Yang kedua, yaitulah menyebabkan dia tidak melaksanakan, ya, benar-benar tidak melaksanakan daripada kewajibannya. Tidak melaksanakan kewajibannya kepada yang lain. Iya, benar itu. Tetapi itu kan puasanya makruh ya, tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya itu haram. Jadi ada dua sudut pandang di sini ya. Ya, kita ulang sekali lagi biar paham. Yaitulah ini salah satunya sudah menyebabkan kemakruhan. Katanya dia bisa melaksanakan kewajiban, tetapi dianya yang bakalan kena mudarat, makruh. Atau dia nggak kena mudarat, tapi dia menelantarkan daripada kewajibannya, juga kita katakan makruh puasanya, tapi dia menelantarkan kewajibannya itu haram bagi dia. Tidak di luar daripada puasanya. Mafhum itu? Adapun ya, kalau seandainya dia satu ya tidak mudarat, yang kedua tetap jadi sudah tidak mudarat dan tidak teledor di dalam kewajibannya, maka hukum daripada puasa dahar tersebut sunnah. Paham ya? Tetapi walaupun sunnah
puasa Daud lebih afdol daripada itu. Puasa Daud yang puasa 1 hari, batal fitir 1 hari, tidak puasa 1 hari, puasa lagi, fitir lagi, itu lebih afdol daripada puasa dahar ini. Sudah jelas itu? Nah, makanya puasa sepanjang tahun dengan catatan tadi, kalau seandainya dia tidak takut mudarat dan dia bisa mengerjakan daripada kewajiban, maka kita katakan disunnahkan puasa sepanjang tahun itu. Karena seperti yang kita terangkan, seluruh hari itu sunnah kita laksanakan untuk kewajiban, kecuali di dalam beberapa pengecualian. Di antaranya apabila dia puasa sepanjang tahun menyebabkan mudarat buat dirinya atau tidak mengerjakan daripada kewajiban terhadap keluarganya. Paham itu ya? Nah, ayo. Terus, nah, apa itu? Mengkhususkan puasa pada hari Ahad. Nah, itu bagusnya dibikin yang kedua. Seperti Sabtu dibikin ketiga. Baru habis itu puasa sepanjang tahun. Jelas ya, biar hukumnya catatan kakinya itu berkaitan antara satu dengan yang lain. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hukum puasa ada 4 itu: wajib, sunnah, makruh, dan haram. Jelas ya. Nah, sekarang kita kembali ke yang sunnah yang asal. Jadi seluruh daripada puasa itu disunnahkan terhadap kita pada seluruh daripada hari-hari kita di dalam sepanjang tahun tersebut, kecuali yang dikecualikan terkadang wajib, terkadang makruh, terkadang haram. Nah, terus yang disunnahkan ini, jelas itu ya, yang disunnahkan ini ada beberapa hari yang melebihi dari yang lain, tuntutan daripada syariat terhadap kita. Jadi sudah disunnahkan, ada tuntutan khusus lagi daripada syariat. Nah, inilah yang dibagi-bagikan oleh para ulama. Katanya ada puasa sunnah yang datang setahun sekali. Yang pertama itu. Ini ketentuan sunnah yang sudah sunnah dia dan mempunyai fadilah tambahan. Jelas itu ya? Karena ada tuntutan tertentu dari syariat. Paham ini? Jelas. Kan puasa seluruh 1 tahun itu kita katakan selain dari yang dikecualikan itu sunnah. Nah, yang kesunahan ini pun bisa dilipat gandakan pahalanya dengan sebab ada dorongan khusus dari syariat untuk kita melaksanakannya. Nah, ini terbagi beberapa keadaan. Terkadang puasa sunnah yang datang setahun sekali, terkadang puasa sunnah yang datang sebulan sekali, terkadang puasa sunnah yang datang seminggu sekali. Jelas itu ya? Atau mingguan, puasa sunnah yang datang nggak apa-apa, seminggu sekali, nggak jadi masalah, bagus saja sudah, nggak perlu dirubah. Yang keempat adalah puasa umum. Ini maksudnya puasa umum ini. Puasa umum adalah setiap hari kita itu disunnahkan selama kalau seandainya dahar tidak ada daripada tadi hak. Nah, sudah jelas ini. Nah, sudah jelas. Kata beliau di sini setahun sekali ya. Kita masuk di dalam puasa yang setahun sekali. Yang pertama, yaitu adalah puasa hari Arafah atau 9 daripada Dzulhijjah. Jelas itu? Dengan catatan kaki, ini selain daripada orang yang melaksanakan haji. Selain daripada orang yang melaksanakan daripada haji. Adapun orang yang mengerjakan haji itu ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya enggak sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Jelas itu ya. Tapi yang mau utama ya, orang yang haji tidak disunnahkan bagi dia untuk puasa 9 Dzulhijjah tersebut. Kenapa? Karena dia dituntut sesuatu yang lebih berat lagi. Dia disuruh di sana wukuf. Dia disuruh untuk melaksanakan tadarru' ibadahnya. Kalau dia puasa itu mengganggu daripada staminanya untuk wukuf dan lain sebagainya daripada ibadat yang ditentukan bagi orang-orang yang melaksanakan yang haji. Paham gitu ya? Nah, itulah kenapa syariat tidak mensunnahkan secara khusus bagi mereka. Seperti yang kita terangkan tadi puasa pada setiap daripada setahun itu hukumnya sunnah, tetapi ada tambahan lagi bagi orang-orang yang melaksanakan ini. Tapi bagi selain orang yang haji, maka kita tidak disunnahkan. Apakah makruh? Nggak makruh. Makanya tadi di makruh nggak kita sebutkan. Tetapi apa? Khilaful aula. Tidak semestinya.
Tidak semestinya. Maksudnya apa? Tidak diberikan dia pahala afdol. Tidak diberikan daripada pahala afdol. Jelas itu ya? Maksudnya tidak ada diberikan pahala tambahan daripada puasa yang biasa itu. Kan puasa sehari-hari itu ada mempunyai fadilah. Kalau di hari Dzulhijjah ini ada tambahan lagi diberikan Allah Ta'ala daripada pahala tersebut. Paham ini ya? Jelas? Tapi kalau tidak diberi pahala yang tambahan, ini seolah-olah macam mubah. Enggak, sunnah. Okay. Misalnya gini. Jadi gini. Misalnya orang melakukan pekerjaan 12 jam, ya. Melakukan pekerjaan 12 jam digaji $1.000 Amerika. Paham itu ya? Kalau dia bekerja selama 24 jam, maka diberikan gaji 2 kali lipat, $2.000 Amerika. Paham ini? Nah, orang-orang yang puasa di 9 Dzulhijjah itu seakan-akan dia dikasih gaji $2.000 Amerika. Kecuali orang yang lagi haji, maka dia cuma diberi pahala $1.000 Amerika walaupun dia puasa. Paham? Jadi tetap dapat ganjaran, cuma nggak dikasih tambahan seperti yang lain. Paham ini? Nah, ini yang maksudnya. Jadi nggak turun ke derajat mubah, tetap pahala puasa sunnah dapat, tapi tambahan ganjaran yang $1.000 tambahan itu nggak dapat dia seperti orang yang lain. Nah, jelas itu ya. Atau kita kasih gambaran lain. Siapa saja yang bekerja pada hari Minggu, kan orang biasanya kerja dari Senin sampai Sabtu misalnya. Minggu libur. Siapa yang bekerja hari Minggu 2 kali lipat dikasih. Jelas itu ya. Nah, kalau orang haji seakan-akan dia kerja walaupun hari Minggu sama aja seperti biasa gajinya. Nggak dikasih daripada 2 kali lipat. Paham itu? Nah. Makanya kata para ulama, tetap disunahkan bagi mereka tapi khilaful aula. Sebaiknya jangan puasa. Sibukkanlah diri orang-orang yang berhaji tersebut. Kalian itu orang-orang yang berhaji, sibukkanlah diri untuk wukuf, tadarru, doa dan lain sebagainya daripada ibadat yang ditentukan oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang berhaji. Nah, sudah sampai waktu ya? Oh, sudah sampai waktu. Gimana? Yang lain mau diterusin? Habisin hukumnya apa besok malam lagi? Terserah ini. Insya Allah masalah matan safinahnya kita selesaikan. Pasti nanti kita kejar semua selesai dalam 4 sesi ini. Tapi ini terserah mau kita teruskan sekarang apa besok, terserah. Gimana para hadirin? Mungkin kita boleh bisa habiskan sampai setahunnya. Oh iya, itu. Iya, siap. Yang setahun ini ya kita habisin ya. Atau bahkan kita habisin semua ya, aman ya yang lainnya. Paling ya kita percepat sedikit. Karena sedikit lagi. Sebulan bisa juga. Iya, bisa juga. Iya, kita habisin ya. Aman ya yang lainnya juga ya. Tamam. Nah, terus. Jadi yang pertama tadi apa? Ya adalah puasa hari Arafah selain daripada orang yang berhaji. Terus yang kedua yaitu adalah puasa 8 hari awal daripada Dzulhijjah, itu disunahkan juga. Jelas itu? Jelas. Jadi dari hari pertama Dzulhijjah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu juga disunahkan kita puasa. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan daripada kemuliaan 10 malam ini. Apa? Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam daripada bulan Dzulhijjah. Nah, makanya kita disunahkan untuk memakmurkan Dzulhijjah tersebut dengan berpuasa kecuali hari ke-10. Itu adalah hari raya, makanya tidak ini. Dan sudah jelas ini 8 hari di bulan Dzulhijjah selain intinya dari hari pertama sampai hari ke-9 itu disunahkan puasa. Hari ke-9 diberikan pahala tambahan dan juga sebenarnya hari ke-8 diberikan tambahan, yaitulah namanya hari terwiyah. Jelas itu ya? Ini puasa hari terwiyah. Jelas itu ya? Jadi apa? Puasa Arafah, puasa Tarwiyah, dan puasa 1 sampai 9 itu. Dalam artian 1-9 itu dapat pahala,
terus dilipat gandakan lagi bagi yang 9, dilipat gandakan lagi bagi yang ke-8. Sudah jelas? Ayo. Terus setelahnya yaitu adalah puasa daripada Tasu'a, ya. Puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal, oke. Jelas ini ya. Tasu'a hari ke-9 daripada bulan Muharram. Asyura yaitu adalah 10 hari di hari ke-10 daripada bulan Muharram. Bahkan kata para ulama, al-hadi asyar min Muharram juga sunnah. Hari ke-11 daripada bulan Muharram juga sunnah. Jelas itu ya. Kenapa? Ini puasa ihtiyat namanya. Takutnya tanggalan hilal itu meleset. Orang salah lihat atau apa. Jadi kalau seandainya ada pergeseran tanggal, kita bisa diyakinkan puasa pada hari Asyura tersebut. Nah, lebih afdolnya lagi dia gabung antara 9 dan 10 atau 10 dengan 11. Kalau mau tiga-tiganya silahkan. Jelas itu kan? Nah, jelas itu. Kalau tiga-tiganya itu tadi dia dapat pahala 3 hari di ini, akan datang nanti bakalan ada puasa 3 hari di bulan di setiap bulan kita. Terus puasa 4 bulan Muharram, ya. Puasa 4 bulan Muharram. Yaitulah siyamul ashhuril hurum kalau bahasa Arabnya. Puasa di bulan-bulan hurum, bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan. Dan itu ada 4 bulan, yaitulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Sya'ban. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, ketutup itu. Setelahnya itu Rajab ya. Ya. Lihat ya yang lainnya, Muharram, Rajab, ketutup itu. Nah, dan Rajab. Itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Dzulqa'dah kita disunahkan puasa 1 bulan itu. Atau sebahagian daripada hari yang berada di sana, karena semuanya itu sunnah. Dzulhijjah juga seperti itu, kecuali ada 4 hari. Hari ke-10, 11, 12, 13. 11, 12, 13. Muharram seluruhnya disunnahkan. Rajab seluruhnya juga disunnahkan. Sudah jelas itu? Nah, tetapi seperti yang kita terangkan, Dzulhijjah 10 pertama lebih daripada yang biasanya. Jelas itu ya. Terus Muharram 9, 10, 11 lebih dari biasanya. Jelas itu? Nah, terus lagi yang setelahnya yaitulah puasa bulan Sya'ban, ya. Puasa bulan Sya'ban itu disunnahkan. Kalau dari awal, maka seluruh bulan Sya'ban dia gunakan untuk puasa, silahkan. Tapi kalau nggak dari awal, misalnya dari nisfus tsani, dari 16, maka harus disambung dengan sebelumnya atau ada adat dan lain sebagainya. Jelas itu ya. Tapi kalau dia puasa 1 sampai pertengahan Sya'ban tanpa syarat, disunnahkan. Dan seperti yang kita terangkan, nisfus Sya'ban mempunyai pahala khusus lagi, dilebihkan dari yang lain. Makanya nisfus Sya'ban tambahin nggak jadi masalah, atau masuk di dalam puasa bulan Sya'ban sudah cukup. Sudah jelas. Terus puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti yang kita terangkan tadi. Ini masuk, ini 10 hari pertama Dzulhijjah yang kita terangkan di awal tadi. Itulah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8, 9. Yang hari ke-10-nya enggak. Nah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari ke-10-nya enggak masuk ya. Nah, hari ke-10-nya enggak masuk. Atau jadi kalau bagusnya sih puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena hari ke-10 enggak masuk. Nah, jelas itu ya. Puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena hari ke-10 enggak masuk. Hari ke-10 itu hari raya sudah. Nah, terus lagi, itu puasa yang yatakarrar bitakarruris sinin. Terus yang yatakarrar bitakarruris syuhur, yang setiap bulan dia terulang. Yaitu adalah puasa ayyamul bid, ya. Yaitu adalah ketika bulan terang, makanya 13, 14, 15. Bulan Badar itu sekitar 14, 15, lagi terang-terangnya bulan itu 13, 14, 15 itu. Ini namanya ayyamul bid. Terus lagi puasa ayyamus sud, bulan gelap, di akhir-akhir bulan itu, bulan gelap sudah. Yaitu 28, 29, 30, 3 hari juga. Bahkan seperti yang kita terangkan, puasa ya disunnahkan 3 hari di setiap bulan. Walaupun di lain daripada bid sama sud. Jelas itu ya.
Karena ada riwayat daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Shaumu salasatan min kulli syahr, shaumud dahr." Orang yang puasa 3 hari pada setiap bulannya, walaupun selain daripada ayyamul bid dan ayyamul sud, seakan-akan dia puasa setahunan full. Kenapa? Karena wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap daripada kebaikan itu dikali lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam artian 1 sama dengan 10, 3 sama dengan 30. Seakan-akan dia 1 bulan full puasa, bulan kedua juga seperti itu dan lain sebagainya. Paham ini? Nah. Terus ini apa namanya? Bitakarruri syuhur, tambahin aja. Puasa 3 hari di setiap bulan. Jelas itu ya? Puasa 3 hari di setiap bulan. Dan tidak termasuk ayyamul bid, ayyamul sud. Ya, walaupun selain daripada ayyamul bid dan sud. Walaupun di selain daripada ayyamul bid dan sud, tapi kalau seandainya sudah dia puasa ayyamul bid 3 hari sudah cukup sudah. Kalau dia sudah puasa ayyamul sud 3 hari sudah cukup. Tapi kalau dia mau tambahkan lagi 3 hari nggak jadi masalah. Jelas itu ya? Jelas itu? Nah. Terus puasa yang terulang di setiap daripada minggu. Setiap minggu adalah puasa hari Isnin dan Khamis. Jelas itu ya? Nah, ada lagi yang mau kita terangkan? Nah, ayo. Terus insya Allah besok malam kita sambung lagi yang berkaitan dengan fadilah-fadilahnya dan lain sebagainya. Dan kita kembali ke materi awal yang di matan insya Allah besok malam. Tapi kenapa kita tatwil sedikit malam ini, karena kita perpanjang karena ini sangat penting berkaitan dengan puasa, dan juga nisfu Sya'ban tadi kita terangkan juga sangat penting karena besok malam mungkin ini bisa dipahami insyaallah dan bermanfaat semuanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.